Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 655 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Rabu 1 September 2021 dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 11 mengatakan, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Aidang tarpauli ojahan na asing, dukon ni naung ojaki, ima Yesus Kristusi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sebuah bangunan, baik rumah ataupun bangunan lainnya, erat hubungannya dengan konstruksi bangunan. Dapat dikatakan bahwa konstruksi bangunan merupakan rangkaian elemen proses pembangunan yang nantinya akan menghasilkan sebuah bangunan jadi. Untuk membangun sebuah rumah, penting sekali untuk tahu dasar-dasar konstruksi bangunan yang tepat. Salah satunya dasar atau pondasi bangunan rumah. Pondasi atau dasar sangat bermanfaat untuk menahan keseluruhan bangunan sehingga dapat berdiri kokoh. Terdapat kriteria yang harus terpenuhi dalam pembuatan dasar bangunan atau pondasi, yakni pondasi yang harus ditempatkan di tempat yang aman dan tepat. Jika ini dipenuhi, akan memiliki resiko kecil terkena longsor atau bencana lain secara tidak rentan pada penurunan tanah. Dasar atau pondasi gereja adalah batu karang yang kokoh. Siapakah batu karang yang kokoh yang akan menopang gereja Tuhan? Di atas dasar atau di atas pondasi manakah Injil Tuhan dibangun? Pada apa iman suci kita harus bertumbuh? Rasul Paulus mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain Dia yang telah diletakkan. Dasar dari gereja Tuhan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus adalah batu penjuru yang menopang iman kita. Yesus Kristus adalah jangkar harapan kita, dan Dia sendiri adalah kebenaran dari Injil Allah yang mulia. Karena tidak ada keselamatan di dalam orang lain. Tidak ada nama lain di bawah langit yang telah diberi di antara manusia yang dengannya
kita bisa diselamatkan. Rasul Paulus memperingatkan kita agar tidak pernah mengganti kebenaran dengan Injil lain, dengan jalan keselamatan alternatif, Kristus palsu, Injil palsu, harapan palsu, ajaran-ajaran palsu yang dari bapa segala dusta, iblis. Tetapi marilah kita tidak tergoyahkan dengan datang kepada batu karang yang teguh, yang di atasnya iman kita dibangun, didirikan dengan kokoh. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar iman kita, dasar gereja kita, dasar persekutuan kita sebagai orang percaya, selain daripada yang diletakkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa kami berterima kasih kepadamu atas rencana keselamatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih karena putramu yang terkasih mengesampingkan kemuliaannya untuk menjadi manusia, sehingga dia dapat menyerahkan hidupnya untuk menebus kami. Terima kasih bahwa Yesus adalah batu keselamatan, batu karang yang teguh, dasar iman kami di atasnya gerejamu didirikan, iman kami berdiri kokoh dan teguh. Teguhkanlah iman kami senantiasa untuk tetap setia kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 655 ayat 1. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.